Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Apa kabar sahabat literatur hukum sekalian? Di hari libur ini kita akan melanjutkan pembahasan sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini sahabat literatur hukum sekalian, kita akan membahas upaya hukum banding setelah keputusan pengadilan negeri. Nah, kalau sebelumnya tadi kita membahas bagaimana proses jalannya persidangan di pengadilan negeri dalam kasus pidana. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan membahas upaya hukum banding. Namun sebelum kita membahas lebih dalam video berikut ini, sebaiknya ringankan jari sahabat literatur hukum sekalian untuk menekan tombol subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian mengetahui lebih dahulu terkait video-video terbaru dari literatur hukum sekalian. Baiklah, kita akan membahas upaya hukum setelah keputusan pidana dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri di mana kita diproses peradilan pidana tersebut. Setelah pembacaan keputusan dilakukan oleh hakim atau majelis hakim, maka hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah menerima, apakah Anda pikir-pikir, atau langsung menyatakan banding. Nah, kalau biasanya kalau pengacara-pengacara senior, walaupun mereka menyatakan banding, tapi mereka akan memanfaatkan waktu 1 minggu untuk berpikir-pikir. Kemudian setelah 1 minggu berpikir-pikir, kemudian mereka mengajukan permohonan banding. Nah, kalau dalam keputusan tersebut terdakwa sudah berkoordinasi dengan pengacaranya atau penasihat hukumnya, apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding. Kalau keputusan tersebut menurut terdakwa, karena dia mungkin memang menyadari atas kesilapan yang dilakukannya terhadap suatu tindak pidana, kemudian hukuman yang dijatuhkan itu menurut mereka sudah wajar dan pengacaranya juga sudah menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka 1 minggu kemudian tersangka menyatakan menerima keputusan tersebut dan melakukan penandatanganan vonis, sehingga terdakwa sudah mulai menjalankan pidananya di lapas. Nah, kemudian mungkin setelah menjalankan itu terdakwa atau sudah menjadi narapidana akan mendapatkan hak-haknya, mungkin bisa mendapatkan remisi, mendapatkan pembinaan dan lain sebagainya selama masa menjalankan pidana tersebut. Tapi bagi mereka yang merasa dizolimi atau merasa keberatan terhadap keputusan majelis hakim tersebut, maka melalui pengacaranya mengajukan upaya hukum banding. Sahabat literatur hukum sekalian, bagaimana ini Pak Dian? Kita mengajukan upaya banding ini seperti apa? Kemudian yang harus dipelajari, apakah saksi-saksi kita sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan baik, apakah tidak? Kemudian barang bukti kita apakah dipertimbangkan atau tidak? Kemudian setelah dipertimbangkan, kita baca pertimbangan hakim, yaitu pada bagian akhir sebelum menyatakan putusan tersebut ada pertimbangan hakim. Apakah pertimbangannya itu sudah rasional dan sudah akademisi secara hukum, kemudian juga sudah ilmiah atau mempunyai alasan-alasan yang kuat, maka kita akan serang dari sisi-sisi lain, sehingga kita ada kemungkinan di dalam memori banding itu membuat catatan-catatan untuk dipertimbangkan di pengadilan tinggi. Sahabat literatur hukum sekalian seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, yang harus kita ketahui bahwa pengadilan pidana di Indonesia itu ada 2.
ada 2 tingkat. Pertama itu ya di tingkat ko, kemudian yang kedua di tingkat banding atau pengadilan tinggi. Jadi kalau di pengadilan tinggi itu ada kemungkinan, artinya kalau mereka kurang, kita menghadirkan saksi-saksi lagi, ada karena di dalam tingkat pertama mungkin kurang dipertimbangkan, maka di tingkat pengadilan tinggi mungkin dipertimbangkan, karena di pengadilan tinggi dan pengadilan ko itu masih memproses, masih menilai barang bukti, menilai saksi, artinya masih menggarap pokok perkara. Nah, lain halnya di dalam upaya hukum banding kasasi, karena upaya hukum kasasi tersebut tidak lagi membahas pokok perkara, tapi membahas di mana ada kehilapan hakim, ada penerapan hukum yang tidak sesuai, sehingga yang dikoreksi di situ keputusan hakimnya gitu, bukan pokok perkaranya. Jadi yang harus kita lakukan setelah keputusan 1 minggu, kita melalui pengacara atau penasihat hukum kita mengajukan upaya banding ke pengadilan negeri setempat, kemudian di bagian PT SP di mana kita mendaftarkan, kita buat dulu permohonan kasasinya secara tertulis, permohonan bandingnya ya, tadi permohonan bandingnya kita ajukan kepada panitra, kemudian panitra membuatkan akta banding, kemudian memberikan tanda terima bandingnya kepada kita. Nah, setelah kita membuatkan akta banding dan sudah diterima dan sudah diregister banding kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang paling penting di upaya hukum banding ini adalah membuat memori banding ketika kita mengajukan banding. Kemudian jaksa akan mengkater dengan membuat kontra memori banding. Jadi kita semaksimal mungkin membuat memori banding. Apakah ada kita melakukan banding tidak membuat memori banding? Ada, dan bisa juga. Artinya memori banding ini tidak wajib, tetapi bagi pengacara ya inilah ranahnya untuk menyampaikan keberatan kita. Ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat pertama atau ko. Kemudian setelah kita membuat memori banding, kita serahkan. Nah, kemudian mendapat tanda terima memori banding, kemudian kita menunggu keputusan dari pengadilan tinggi. Namun misalnya ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dan mendasar, apakah kita akan mengajukan bukti baru, apakah kita mengajukan saksi-saksi yang mungkin belum pernah terungkap, boleh di tingkat banding. Tapi kalau kita juga melihat ini ada kekeliruan hakim yang nyata, mungkin ada pengacara yang berpendapat nggak perlu lagi kita bikin memori banding, silakan aja koreksi ini gitu, karena nanti takutnya kita mengulang-ulang yang itu saja. Nah, makanya si pengacara juga dalam hal membuat memori banding ini, bukan saya menggurui, bukan saya mengajari, sebaiknya kita tidak lagi membuat hal-hal yang telah dibuat kita di dalam pledoi, tapi kita akan hanya membuat bahwa telah kami tuangkan di dalam pledoi nomor sekian-sekian, kemudian yang belum, nah disinilah kita buat, kita uraikan yang belum dan diduga tidak dipertimbangkan atau keliru, kemudian kita serahkan. Setelah semuanya dinyatakan lengkap, kita melihat diundang ya oleh panitra untuk melihat berkas perkara yang akan dinaikkan ke pengadilan tinggi. Kemudian setelah naik ke pengadilan tinggi, kita menunggu keputusan. Nah, kemudian kapan Pak Dian memori banding ini diajukan? Nah, memori banding ini sebaiknya sebelum dinaikkan berkas perkara. Nah, terus kalau berkas perkara yang sudah naik bagaimana Pak Dian? Nah, kalau berkas perkara yang sudah naik boleh kita ajukan. Bahkan ada sebagian pengacara menggunakan trik, tapi ini trik yang kurang fair ya, kurang trik, artinya di detik-detik terakhir dia sebelum diputuskan dia mengajukan memori banding kepada pengadilan tinggi tersebut, karena supaya jaksa ini punya waktu singkat untuk membuat kontrak memori banding. Itu sebenarnya trik ya, ada yang mau pakai ada tidak. Tapi kalau kita yang fair, artinya membela kebenaran yang real, nggak perlu kita khawatir, kita buat aja memori bandingnya adalah secepat mungkin, kemudian kita ajukan sehingga nanti jaksa membuat kontrak memori banding. Setelah ini lengkap semua, maka kita akan menunggu
keputusan pengadilan tinggi yang akan diberitahukan kepada kantor pengacara atau kantor penasihat hukum kita, atau yang diberitahukan ke kita langsung di sel ya. Kalau pada umumnya tersangka terdakwanya ini sudah dilakukan penahanan. Nah kemudian setelah itu putus, kita lihat apakah ini sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan, atau bahkan kita tidak pernah melakukan tapi kita dihukum. Ketika hukumannya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita menyatakan inkrah dan menerima keputusan tersebut. Nah bagaimana kalau tidak sesuai dengan harapan Pak Dian? Nah sahabat literatur hukum sekalian di seluruh Indonesia, masih ada upaya hukum, tapi namanya tetap upaya hukum biasa, mengajukan upaya hukum kasasi. Nah di dalam kasasi ini seperti yang saya sebut tadi, bahwa yang dikoreksi itu keputusan pengadilannya atau pendapat hakimnya, bukan lagi pokok perkara. Nah kemudian setelah kasasi, ya kalau kita menang atau sesuai dengan harapan ya kita terima, atau kalau tidak sesuai dengan harapan, apalagi upaya kita Pak Dian, karena kan udah 3. Wah. Nah upaya terakhir itu namanya upaya hukum luar biasa. Kita mengajukan PK hanya dengan 2 persyaratan: apakah ada kesalahan hakim yang nyata, kemudian atau bukti baru, dimana saatnya seandainya kalau waktu banding, waktu keputusan pertama, waktu kasasi ini bukti baru ini dimunculkan, maka ada kemungkinan keputusan ini tidak seperti ini. Nah makanya di PK, tapi PK ini tidak mengurangi pidana, artinya kita hak untuk menjalankan pidana tetap dijalankan, tidak menghalangi pelaksanaan pidana. Jadi pidana tetap dijalankan dan kita melakukan upaya hukum luar biasa. Nah sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum saya sampaikan, silakan dituang di dalam kolom komentar agar kita bisa berinteraksi. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, demikianlah penjelasan singkat saya terhadap upaya hukum banding. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.